wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Rabbana ya Maulana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan, kita doakan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langsung saja kita masuk dalam pengajian kita. Kita masih pembahasan tentang masalah haji. Jadi kita sudah sampai tentang masalah sunat-sunat haji. Untuk malam ini yaitu kita masuk dalam sunat-sunat ihram. Jadi di saat seseorang ingin masuk ke dalam haji atau ihram, sebelumnya ada beberapa hal yang disunatkan untuk dikerjakan. Awalan, yang pertama, yusannu al-ghaslu lahu kama bayyana wa tatyibul badan wa kadza al-thawb fil asah. Jadi bila seseorang ingin niat masuk dalam ibadah haji atau umrah, maka disunatkan sebelumnya mandi. Niatnya sahaja aku mandi sunat ihram. Sahaja aku mandi sunat ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sama niatnya, baik ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Kemudian sesudah selesai daripada mandi ini sama seperti mandi junub. Daripada ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Dan mandi ini disunatkan bagi semuanya, laki-laki dan perempuan, baik dalam keadaan suci atau tidak suci. Dan misalnya seorang perempuan dalam keadaan haid, mau masuk dalam ihram haji, masih belum suci, tetap disunatkan mandi. Kemudian sesudah selesai mandi disunatkan tatyib badan. Artinya menaruh minyak wangi, wangi-wangian di badan. Di badan. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, minyak wangi ini hanya ditaruh di badan, jangan di pakaian. Jadi kalau seandainya ditaruh di pakaian, nanti kalau pakaian itu sudah dilepas, itu tidak boleh pakai lagi. Karena kalau pakai lagi sebenarnya sudah pakai wangi-wangian. Makanya disuruh pakai pada badan saja. Kemudian wa an takhaddaba al-mar'ah yadaiha. Wa an tukhaddiba al-mar'atu yadaiha. Dan bagi orang perempuan, yaitu disunat memakai pacar di tangannya, di dua tangannya. Ini khusus kepada perempuan, memakai pacar di dua tangannya kanan dan kiri di saat ingin ihram. Kemudian wa ayyusalliya rak'ataini lil ihrami qablahu. Dan disunatkan yaitu mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat, niatnya saja aku sembahyang sunat ihram. Itu dilakukan sebelum niat. Jadi sebelum menjatuhkan niat, sembahyang sunat ihram dulu 2 rakaat. Ini kalau seandainya
untuk haji, sembahyang ini dikerjakan di hotel masing-masing. Karena untuk ihram haji, yaitu miqatnya itu hotel masing-masing. Jadi beda dengan umrah. Kalau ada umrah itu harus keluar daripada tanah haram ke tanah suci, tanah halal. Nah, di situ mengerjakan sembahyang sunat. Tapi kalau untuk haji di hotel masing-masing. Jadi sebelum menjatuhkan niat, sembahyang sunat dulu saja. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ittiba'an li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini karena mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayat oleh Syaikhan, artinya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaqra'u fil ula al-kafirun wa fis sanati al-ikhlas. Jadi untuk sembahyang sunat ihram ini disunatkan pada rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah, dibaca suratnya yaitu Al-Kafirun, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Wal afdal ay yahrima asy-syakhsu bi mujarradi taharruk bisairid dabbati wa nahwiha idza kana rakiban. Jadi yang afdal bagi orang yang memakai kenderaan, yaitu di saat memulai bergerak kenderaan tersebut, disitulah memasang niat. Wa bibad'il masyi idza kana masyian. Jadi kalau seandainya tidak pakai kenderaan, berjalan kaki, masyian, maka di saat itulah memasang niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wal iksar minat talbiyati wa raf'i sawt biha. Dan sesudah berniat atau sesudah memasangkan ihram, maka disunatkan memperbanyak talbiyah. Wa raf'i sawt, dan disunatkan mengangkatkan suara dengan membaca talbiyah. Jadi ini juga umum, artinya bagi laki-laki dan perempuan. Cuma untuk perempuan tidak disunatkan mengangkatkan suaranya, hanya pelan-pelan saja. Tapi kalau laki-laki memang disunat suaranya agak keras. Kemudian yusannu 'inda Syafi'iyyah al-istiqbal al-qiblati 'inda bad'il ihram. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bagi seseorang yang ingin menjatuhkan niat ihram, disunat menghadapkan dadanya ke arah kiblat di saat ingin memulai niat. Jadi dihadapkan dadanya ke kiblat. Wa yaqul, kemudian sesudah selesai berniat, maka disunatkan mengucapkan Allahumma uharrimu laka sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Ya Allah, saya haramkan karena engkau, yaitu buluku, rambutku dan kulitku, dan dagingku dan darahku. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunatkan. Kemudian sunat yang kedua yaitu sunat tawaf, di mana tawaf itu merupakan rukun. Tapi dalam tawaf itu ada hal-hal yang disunatkan. Yang pertama, ayyatufa masyian walau imra'atan ittiba'an li sunnah kama rawa Imam Muslim. Jadi untuk tawaf ini disunatkan masyian, artinya berjalan kaki, jangan pakai kenderaan. Jadi kalau sekarang
untuk tawaf itu disiapkan kereta. Dia ada kereta. Ini sebenarnya khusus kepada orang-orang yang dhaif. Kepada orang yang kuat kalau mau naik boleh juga, tapi kurang baik. Jadi yang baik bagi orang yang sanggup berjalan kaki, tawaf itu masyian, berjalan kaki, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastalim awwala tawafihi wa fi kulli tawfatin al-hajar aswad, dan disunatkan istilam, mencium atau menyentuh yaitu hajar aswad pada mula tawafnya, ada pada permulaan tawaf, dan kalau mungkin pada setiap kali tawaf. 7 kali keliling, 7 kali kita mencium atau menyentuh Kaabah, Hajar Aswad. Ini kalau memungkinkan. Nah. Ini juga ittiba'an li sunnah, karena mengikuti sunnah Nabi. Kalau pada zaman Rasulullah memang itu mungkin, karena orang pada saat itu sedikit. Nah, berbeda dengan saat ini. Tidak mungkin, jangankan setiap kali, satu kali pun kita ingin menyentuh, itu juga tidak mungkin. Maka apabila ajaza asyara ilaihi biyadih, apabila tidak mungkin, kita jangan putus asa dan jangan memaksa kehendak. Kita boleh mengisyarahkan dengan tangan. Misalnya kita sudah sampai kepada Hajar Aswad, ini misalnya Hajar Aswad, sudah sampai untuk dekat, tidak mungkin, kita isyarahkan saja, bismillah, Allahu Akbar. Kalau di dalam kitab ini tidak disunatkan mencium tangan, tapi biasanya orang sesudah mengucapkan bismillah Allahu Akbar mencium tangannya, boleh juga. Wala yastalim ruknaini asyamiyaini wa huma alladhani indal hajar. Jadi, dan tidak disunatkan istilam 2 rukun, rukun Syami, yaitu rukun Iraqi dan rukun Syami. Cuma di sini disebut dengan rukun Syamiyah ini, 2 rukun Syam. Artinya rukun Iraqi dan rukun Syami itu tidak disunat istilam, menyentuh. Kenapa demikian? Karena tersebut dalam 2 hadis yang sahih daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yastadimu illa al-hajar al-aswad war rukn al-yamani, di mana tersebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah istilam terkecuali hanya Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Adapun rukun Iraqi dan rukun Syami Nabi tidak pernah istilam. Wa yasallim biyadihi ar-ruknal yamani wa la yaqbiluh. Jadi untuk rukun Yamani sunat istilam saja, menyentuh saja dengan tangan kanan, dan tidak disunat untuk menciumnya. Karena Nabi SAW tidak pernah mencium, hanya menyentuh saja. Wa yaqulu 'inda bad'i tawaf muqabil al-hijr bismillah wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita memulai tawaf putaran pertama, kita menghadap tubuh kita ke arah Hajar Aswad, kita mengucapkan bismillah wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini agak panjang sedikit, tapi kalau misalnya tidak mungkin panjang ini, cukup dengan bismillah Allahu akbar, langsung berjalan. Kemudian disunat di saat kita berhadapan dengan pintu Ka'bah mengucapkan doa ini, Allahumma innal baita baituk wal harama haramuk wal amna amnuk wa hadha maqamu al-a'id bika minan nar. Itu di saat sampai di pintu Ka'bah.
Kemudian wa yaqulu bainar ruknain al-yamaniyin Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jadi di saat kita sampai di rukun Yamani menuju ke Hajarul Aswad, itu selalu kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu dari putaran pertama, putaran kedua sampai putaran ketujuh. Di saat sampai kepada rukun Yamani, kita stop doa yang lain, kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa yad'u fi jami'i tawafihi bima syaa. Dan untuk yang lain, artinya semenjak kita memulai daripada Hajarul Aswad hingga sampai kepada rukun Yamani, doa apa yang kita baca? Maka disebutkan di sini doanya bima syaa, apa saja yang kita inginkan. Jadi tidak ada doa khusus. Jadi apa saja doa yang bisa kita hafal boleh. Dan juga boleh kita melihat buku, karena kita akan dibagi nanti buku satu orang satu. Maka di saat kita mengerjakan tawaf, boleh membuka buku, melihat di buku. Kemudian kalau seandainya misalnya ada doa-doa dalam Al-Quran, itu lebih afdal. Maka disebutkan di sini wal Quran afdalud dzikir. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Maka dalam Al-Quran itu banyak zikir, termasuk misalnya Rabbana zalamna, Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah. Itu doa-doa semuanya. Itu lebih baik. Wa yarmalu fil aswati thalathatil ula fi kulli tawafin ya'qibuhu as-sa'i. Kemudian kalau setiap tawaf yang ada sa'i, maka disunatkan ramal pada 3 putaran pertama. Makna ramal lari kecil. Ini juga kadang-kadang tidak memungkinkan karena sikon, suasana orang padat. Jadi untuk kita lari-lari susah. Ini juga karena ikut jejak Nabi. Jadi waktu Rasulullah dulu, beliau pada 3 putaran pertama selalu lari kecil. Kemudian disunat membaca juga di saat kita ramal, di saat lari kecil pada 3 putaran pertama, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Itu sunat kita baca doa ini, bersingkat. Wa yattabi' adz-dzakar walau sabiyan fit tawaf. Jadi di saat kita mengerjakan tawaf, disunat ittiba' khusus laki-laki. Jadi kepada laki-laki, walau laki-laki itu sabi, anak kecil, disunat pada ketika tawaf ittiba'. Apa arti ittiba'? Artinya membuka bahu kanan, menutup bahu kiri. Ya. Wasa'i ala sahih ittiba' li sunnah. Jadi ada juga mengatakan pada ketika sa'i juga disunahkan ittiba'. Tapi kalau sekarang, kalau ada orang yang ittiba' waktu sa'i, banyak orang yang menegur. Ditegur kita, disuruh tutup bahu keduanya. Jadi hanya ketika tawaf saja bagi laki-laki melakukan membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Kemudian sesudah selesai pada tawaf, mau sembahyang sunat, kemudian ditutup kedua bahunya. Dan ketika sa'i juga demikian. Jadi untuk perempuan tidak disunat ittiba'. Karena kalau ittiba' perempuan nampak aurat, makanya tidak boleh bagi orang perempuan ittiba'.
Kemudian wa yuwali bainat tawafat as-sab' khurujan min khilafi man aujabaha. Jadi waktu kita melakukan tawaf, yaitu juga sunat mualat. Jadi maknanya jangan sampai kita di tengah-tengah tawaf berhenti. Jadi harus mualat, artinya beriring-iring terus. Sesudah yang pertama, yang kedua, sudah yang kedua, yang ketiga, sehingga ketujuh. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan mualat itu wajib. Jadi makna mualat di antara putaran pertama dengan putaran kedua tidak diselang oleh sesuatu yang lain. Misalnya kita duduk, ya. Adapun bila ada keonzoran, misalnya mendirikan jamaah, itu tidak ada masalah. Misalnya sedang-sedang kita melakukan tawaf 3 kali, sudah azan dan disuruh berhenti, itu sudah boleh untuk kita berhenti dan nanti boleh sambung. Kemudian bila kita sedang tawaf, ada didirikan salat janazah. Bagaimana hukumnya? Kita yang lagi sedang tawaf dimakruhkan untuk memutuskan tawaf. Kita enggak usah sembahyang jenazah, tapi kita langsung melanjutkan tawaf kita. Tapi kalau salat fardu, itu memang sudah wajib untuk kita berhenti. Dan sunat, kalau mungkin kita mendekatkan tubuh kita dengan Baitullah waktu tawaf. Jadi daripada kita tawaf jauh, lebih baik dekat. Karena mulianya Baitullah. Dan juga karena untuk memudahkan istilam dan takbir. Wa yusalli ba'da tawaf rak'ataini khalfal maqam. Dan disunatkan sesudah selesai pada tawaf sembahyang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lima sabata fi sahihaini, karena telah sebut dalam 2 hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam sallahuma khalfal maqam. Di mana tersebut dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat sudah selesai daripada tawaf, beliau langsung sembahyang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Waqala, dan Nabi bersabda, khudu anni manasikakum. Jadi artinya kerjakanlah haji kamu sesuai dengan haji saya. Yaqra'u fi rakaatil ula al-kafirun, itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Pada rakaat pertama sunat membaca surat al-kafirun dan pada kedua surat ikhlas. Wa yajharu lailan bihima. Jadi waktu kita sembahyang sunat tawaf ini, kalau kita melakukan tawaf itu malam, sembahyang ini disunatkan jihar. Tapi Abu melihat tidak ada yang jihar bacaannya. Semua siar baik malam atau siang. Wa yuksiru min dukhulil hijr wassalah fihi wad du'a. Dan disunatkan memperbanyak masuk ke dalam hijr. Hijr artinya ruang daripada kamar daripada Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi di samping Ka'bah itu ada separuh bulat. Itu dalam itulah yang disebut dengan hijr Ismail. Jadi kita disunat banyak masuk ke dalam itu. Nah, ini juga pada saat ini tidak mungkin lagi. Biasanya sekarang tidak dibuka, ditutup total. Karena mengganggu orang yang tawaf. Jadi kalau kita sempat masuk, kita disunat memperbanyak sembahyang di dalamnya dan disunat memperbanyak doa. Karena hijr Ismail itu bahagian daripada Ka'bah. Kemudian yang ketiga sunat sa'i. Jadi waktu kita sa'i ada hal-hal juga yang disunatkan
untuk kita mengerjakannya. Yusannu ayyastalimas sa'i biyadihi al-hajrul aswad ba'da intihai tawaf wa salati rak'ataihi. Thumma yakhruju min babis safa li sa'i bainas safa wal marwah. Disunatkan bagi orang yang sudah selesai daripada tawaf dan sudah selesai pada sembahyang sunat, balik lagi ke Hajarul Aswad, menciumnya atau menyentuhnya. Ini juga saat ini tidak mungkin lagi. Kemudian langsung pergi ke Babus Safa untuk mulai sa'i. Wa yustahabbu ayyarqiya adzakan 'ala safa wal marwah qadara al-qamatil insan mu'tadil wa ayyushahid al-bait li'annahu sallallahu raqa 'ala kulli minhuma hatta ra'al bait. Disunatkan bagi orang laki-laki naik ke atas bukit Safa dan juga ke atas bukit Marwah, dan disunat melihat ke Baitullah. Kenapa demikian? Karena Nabi waktu memulai sa'i beliau naik di atas bukit Safa dan juga di saat sampai ke Marwah naik ke atas bukit Marwah. Jadi ini yang disunatkan bagi laki-laki. Pada saat ini untuk naik ke atas gunung itu sudah tertutup, sudah dipagar dengan pagar kaca, ya, tidak mungkin lagi naik. Tapi untuk melihat Baitullah saat ini mudah, artinya karena masjid baru sekarang atau tempat sa'i di atas bukit Safa bisa kita melihat Kaabah langsung. Untuk bukit Marwah itu semuanya bisa naik, laki-laki dan perempuan. Memang kena harus putar, ya. Fa idza raqa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillah ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu kita di saat naik ke atas bukit Safa atau bukit Marwah, doa ini yang disunat membaca. Tapi sekarang yang ma'ruf bagi jamaah, setiap kali naik ke atas bukit Safa membaca ayat Al-Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini yang dibaca oleh setiap jamaah, baik jemaah haji atau umrah di saat naik bukit Safa atau bukit Marwah. Kemudian disunat memperbanyakkan doa di saat sampai di atas bukit Safa atau bukit Marwah. Wa yusannu ayyamshiya awwala sa'i wa akhirahu wa ya'du adz-dzakar yas'a sa'yan shadidan fawqa ar-ramal fil wasat alladhi bainahuma bainal milainil akhdarain. Jadi waktu kita sa'i yaitu pada mailainil akhdarain, artinya pada lampu hijau, itu disunat ramal. Jadi saat kita sampai di lampu hijau kita disunat ramal, artinya lari kecil. Ini juga khusus kepada laki-laki, adapun perempuan jalan biasa. Dan di saat kita ramal atau lari kecil pada lampu hijau tersebut, kita disunat membaca zikir ini. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Itu kita ulang-ulang. Kalau misalnya kita baca satu kali belum habis perjalanan kita pada lampu hijau itu, diulang lagi. Jadi Rabbighfir warham ini khusus di saat sampai di lampu hijau.
Ini ada waktu sedikit lagi, kita sudah sampai kepada yang keempat tentang sunat-sunat wukuf di Arafah. Jadi kita berhenti sampai di sini, kita berikan waktu kepada jamaah yang ingin bertanya, baik yang berhubungan dengan masalah haji atau lainnya. Tafadhal. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi pertanyaannya dari Pak Mahdi, kalau dulu waktu kita memulai tawaf itu ada garis kuning, ya, garis kuning atau coklat. Sekarang tidak ada lagi. Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah. Jadi pemerintah mula-mula membuat garis coklat itu supaya lebih mudah. Tetapi rupanya menjadi sebuah kemudaratan di mana orang berdiri di atas garis kuning itu lama. Dan kadang-kadang ada yang sembahyang atas garis itu. Sehingga akhirnya dihapus. Dihapus. Jadi untuk memudahkan, ya. Kemudian bagaimana? Tidak ada masalah. Kita bisa melihat di sebelah kanan ada lampu. Itu sudah batas untuk mulai. Kemudian di sebelah kiri ya sudut Hajar Aswad. Maka di saat kita mulai jangan lewat itu. Jadi kita sebelum sampai ke Hajar Aswad langsung niat. Ya saja aku tawaf 7 kali, tawaf haji atau tawaf umrah atau tawaf sunat. Jadi kita memulai lebih dapat duluan sedikit supaya tidak lewat. Karena apabila lewat sejengkal saja lewat, maka putaran pertama itu tidak terhitung. Jadi lebih baik kita lebih cepat memulainya. Tidak ada masalah, boleh itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Jadi pertanyaan Ibu, kalau kita ke Mekah ke Madinah, setiap habis pada salat fardu, setiap hari ada salat janazah. Yang pertama yang perlu diketahui, jenazah apa itu? Apa jenazah salat gaib? Bukan. Mekah Madinah tidak pernah melakukan sembahyang gaib. Jadi yang dilakukan sembahyang itu hadir setiap waktu. Kadang-kadang ada 5 orang, kadang-kadang ada 10 orang, ya, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang campur, ada orang tua, ada kanak-kanak. Jadi kadang-kadang itu ada jemaah umrah atau jemaah haji. Tapi yang umumnya sering orang kampung. Jadi orang kampung sesudah dimandikan pada tempat pemandiannya langsung dibawa ke Masjidil Haram. Kalau di Mekah, kalau di Madinah itu yaitu di Baqi', ya, tempat pemandiannya. Sesudah selesai langsung dibawa ke masjid. Dan dilakukan itu setiap kali habis salat. Tidak dilakukan sebelum salat. Jadi sudah kadang-kadang 5 waktu itu ada, tidak pernah alpa, ya. Ya, kadang-kadang kalau sembahyang tarawih juga di tengah-tengah salat tarawih ada lagi jenazah yang dibawa. Tapi kalau bukan bulan Ramadan biasanya ditunggu sampai subuh.
Iban? Pertanyaannya bagaimana doa sedangkan kita nggak tahu. Tidak tahu, tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena kita tidak tahu waktu tadi mubalignya menyampaikan itu, kita kurang paham bahasa. Itu tidak ada masalah kalau kita tazkir saja dhamirnya, doa kata-kata pengganti. Boleh Allahumma ighfir lahu saja atau Allahumma ighfir lahum. Karena biasanya ramai. Kita cakap Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kebetulan misalnya satu orang, tidak ada masalah. Ya. Karena Allah tahu bahwa kita itu memang tidak paham ya bahasa. Kalau ayat di malam hari jahar. Ya, artinya bacaan itu kalau sembahyang jenazah baik dilakukan di siang hari atau malam hari tidak dijihar, disir terus. Jadi walaupun imam, walaupun makmum enggak ada, sembahyang sendiri juga demikian. Jadi tidak disunat jihar. Ya. Salat jenazah baik itu di Madinah itu pada takbir keempat kayaknya nggak ada baca apa digabung di suatu takbir. Ya. Artinya doa pada sesudah takbir yang keempat itu memang tidak disunat lagi secara mayoritas ulama. Ya. Artinya sesudah takbir yang keempat langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian juga bedanya dengan di kita, sana salamnya hanya satu kali. Jadi ke kanan saja, enggak ada ke kiri. Itu kalau salat jenazah beda. Jadi bedanya dengan di kita, doa sesudah takbir yang keempat tidak ada. Kemudian salam juga hanya ke kanan sekali, tidak ada ke kiri. Itu bedanya, itu tidak ada masalah. Tidak ada juga. Salamnya seperti salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tidak ada wabarakatuh. Itu pendapat yang tambah wabarakatuh itu tidak kuat. Tapi orang kita sering di sini pakai wabarakatuh semuanya. Itu tidak ada masalah. Ya. Karena lampu hijau itu bisa juga kadang-kadang membelakang kita juga. Kalau kita siap ke sana, apa kan sudah kiri kita. Nah itu bagaimana? Ada masalah. Ya, artinya bagaimana waktu kita sampai kepada Hajarul Aswad? Boleh menghadap? Jawabannya boleh. Nah, jadi khusus pada waktu sampai ke Hajarul Aswad. Kemudian langsung berjalan seperti biasa, bahu kiri kita harus sebelah Ka'bah, tidak boleh berputar-putar. Makanya penting manasik yang mantap ya, apalagi untuk haji. Kalau untuk umrah barangkali bisa pergi 2 kali, 3 kali, tapi untuk haji seumur hidup sekali. Makanya harus betul-betul paham masalah haji ya. Jadi kita manasik yang betul, yang rajin. Jadi ini karena waktu Isya sudah tiba, maka sampai di sinilah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.